Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengenalan jalur. Sekarang saya akan bahas tentang lajur jalurnya. Seperti tadi yang sempat saya ulas bahwa dengan menggunakan buku skema kita akan dapat mengetahui sambungan dari komponen satu kepada komponen yang lainnya. Sambungan-sambungan tersebut kita sebut dengan jalur. Sambungan jalur. Anda perhatikan pada area sini. Di sini ada IC dan ini ada IC. IC ini dan IC ini akan saling berhubungan. Jadi terdapat jalur yang akan menghubungkan komponen ini kepada komponen yang ini. Anda perhatikan di sini. Ini yang dinamakan dengan jalur. Jadi yang akan menghubungkan satu komponen dengan komponen yang lainnya. Terkadang pada suatu jalur ini ada jalur yang disambungkan. Ada yang disambungkan secara paralel dan ada yang disambungkan secara seri. Baiklah, saya akan bahas tentang persambungan jalur. Anda perhatikan di sini. Oke. Dari jalur yang pertama dari sini untuk menuju kepada jalur sini ini akan melewati dulu komponen ini. Berarti jalur dari sini kepada jalur sini tidak berhubungan langsung, akan tetapi akan melewati dulu suatu komponen, yaitu di sini resistor. Dan setelah keluar dari sini dia akan ketemu dengan pertigaan, di mana jalur tersebut akan dicabangkan. Jadi ada jalur yang akan maju lurus ke sini dan ada jalur yang masuk kepada bawah sini. Jadi dengan simbol bulatan seperti ini berarti ini simbol sambungan, bahwa pada jalur ini akan dihubungkan kepada jalur yang ini dengan simbol bulatan hitam seperti ini. Oke. Anda perhatikan pada keseluruhan jalur sini, di sini jalur-jalurnya ada terdapat berbagai macam-macam warna. Di sini terdapat warna merah, di sini terdapat warna biru, hijau, hitam. Tapi pada warna ini memang tidak dijadikan patokan pasti. Tetapi biasanya pada skema itu terdapat warna-warna terdapat pada jalurnya, di mana warna ini akan memisahkan kategori penggunaan jalur tersebut. Misalkan pada jalur di sini ada jalur yang berwarna merah. Maka bila ada terdapat jalur yang berwarna merah, ini menandakan jalur ini adalah jalur suplai tegangan. Jalur suplai tegangan. Seperti di sini. Ini adalah dari baterai. Dia masuk kepada IC power supply. Dari IC power supply, tegangan baterai ini akan disebarkan kepada komponen-komponen yang lainnya melalui jalur-jalur di sini. Oke. Di sini pun ada terdapat jalur yang berwarna biru. Dan ada jalur yang berwarna hijau. Di sini ada pemisahan bahwa jalur yang berwarna biru ini jalur untuk jalur pemancaran. Maaf. Ini yang biru ini jalur receiver. Dan yang hijau ini adalah jalur transmitter. Jadi dengan warna ini kita akan dapat mengetahui jalur urutan-urutan transmitter atau urutan-urutan receiver. Oke, misalkan saya akan menjelaskan mengenai jalur untuk penerimaan.
signal dari BTS akan masuk kepada antena. Ini adalah antena. Dari antena akan masuk kepada komponen ini. Komponen ini adalah antena switch. Dari antena switch, jalur ini akan melanjutkan kepada filter untuk disaring. Lalu dilanjutkan lagi, Anda lihat saja dari jalur sini dia akan larinya kemana. Oke, masuk ke sini, masuk kepada filter lagi. Ini adalah LNA. Setelah itu dia akan masuk kepada bagian RF prosesor. Dari prosesor dia akan dilanjutkan kembali kepada bagian DSP, Digital Signal Processor, atau pada Nokia 810 ini disebut dengan IC Koba. Masuk sini. Di sini pun lihat saja dari warna jalur birunya. Dia akan dilanjutkan lagi kepada bagian sini. Yaitu di sini akan dilanjutkan kepada bagian speaker. Seperti ini. Berwarna biru. Nah, ini adalah interface untuk kepada jalur speakernya. Nah, sekarang pada jalur bagian transmit, Anda tinggal lihat aja saja pada jalur yang bagian berwarna hijau di sini. Pertama dari mikrofon. Dari mikrofon masuk kepada IC ini, IC DSP. Setelah di DSP, jalur ini akan dilanjutkan kembali kepada bagian RF prosesor. Dilanjutkan lagi kepada filter-filter yang lainnya, preamplifier, dan dilanjutkan kepada PA. Setelah dari PA, dia akan terus dilanjutkan kepada antena switch. Setelah itu baru ke antena. Jadi dengan buku skema kita akan dapat mengetahui jalur-jalur antara sistem ataupun jalur-jalur antar komponen. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang simbol-simbol yang terdapat pada skema diagram. Karena jika kita lihat pada mesin ponsel, pada praktiknya setelah kita melihat pula kepada buku skema, tentu akan sangat berbeda antara PCB dengan buku skema. Oleh karena itu, agar Anda dapat menyamakan komponen-komponen yang terdapat pada mesin dan kepada komponen, itu Anda dapat dipersamakan bila Anda memahami dan mengenal simbol-simbol yang terdapat pada skema diagram. Baiklah, pada handphone itu ada yang disebut dengan interface. Ini adalah interface baterai. Ini interface untuk plug-in. Ini interface untuk SIM card. Dan ini interface untuk speaker. Dan ini interface untuk keypad. Apa itu interface? Interface itu adalah antar muka. Jadi bantalan atau suatu muka yang akan dihubungkan kepada komponen eksternal. Itu dinamakan dengan interface. Nah, jika kita lihat pada buku skema, interface pun akan dapat kita kenali dengan seperti ini, di berwarna hijau. Ini adalah jalur-jalur untuk interface keypad. Kita lihat di sini. Ini adalah interface untuk speaker. Kita dapat melihatnya. Dan ini adalah interface untuk baterai. Jadi kita tinggal melihat, misalkan di sini speaker. Jika pada buku skema berarti yang mana speaker, kita tinggal lihat saja. Ini berwarna hijau, kita cari warna hijau dengan mempunyai pin 2. Kita lihat di sini. Oke, berarti interface speaker pada buku skema ada pada bagian sini. Oke. Sekarang simbol komponen resistor. Jika Anda lihat pada resistor-resistor pada mesin handphone, itu tentunya akan terlihat sama resistor satu dengan yang lainnya. Itu sebetulnya resistor yang terdapat pada mesin ponsel, dia mempunyai resistansi yang berbeda. Kita akan dapat mengetahui nilai resistor tersebut bila kita pun telah
memahami tentang simbol resistor. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini adalah simbol resistor. Ini pun resistor. Ini pun resistor. Cirinya dengan kotak seperti ini dan kodenya diawali dengan huruf R. Di sini ada bertuliskan R260. R260 ini ataupun ini R258, R271 ini bukan nilai resistornya. Akan tetapi ini adalah kode penempatan. Sedangkan nilai resistor ini ada di bawahnya. Di sini terdapat R271 100K. Berarti pada penempatan R271 ini mempunyai resistansi 100.000 ohm. 100 kilo ohm. Dan yang ini misalkan R258 470. Berarti resistor pada penempatan 258 ini mempunyai resistansi sebesar 470 ohm. Jika Anda dapat simbol seperti ini pun sama simbol resistor. Hanya saja resistor yang seperti ini adalah dia terdapat dua resistor tetapi dibikin satu packing. Jadi dua resistor yang dibikin satu. Oke, ini adalah simbol-simbol resistor. Bagaimana kita cara membacanya? Membaca pada PCB-nya. Anda lihat di sini. Perhatikan. Misalkan resistor pada area sini saya akan ingin mengetahui resistor yang ini. Resistor ini ada pada penempatan kode berapa? Kita tinggal lihat di sini. Oke, misalkan ini R271. Ini pada praktiknya, pada mesin handphonenya itu tidak ada tulisan seperti ini. Jadi Anda tinggal berimprovisasi lah. Ini kan bentuk PCB-nya. Anda tinggal bawa mesin handphone yang akan Anda ingin ketahui. Anda tinggal samakan dengan gambar di bawah ini. Pada penempatan mana IC yang akan Anda cari, misalkan pada penempatan sini. Anda tinggal lihat pada posisi mana. Oke, misalkan pada posisi yang ini. Berarti kita sudah dapat mengetahui berarti resistor tersebut adalah R271. R271 di sini adalah penempatan IC-nya, penempatan pada skemanya. Jadi R271 ini bukan nilainya, tetapi kode penempatan. Oke, R271. Kita lihat di sini. Oke, di sini terdapat R271. Berarti pada penempatan resistor ini ada bagian sini. R271 dengan nilai 100 kilo ohm. Nah, sekarang begitu pula pada kapasitor. Prinsipnya sama-sama saja, prinsip pembacaannya seperti itu juga. Anda lihat di sini, simbol seperti ini adalah simbol kapasitor. Kodenya diawali dengan huruf C. Di sini ada bertuliskan C265, C285 ini adalah kode penempatannya. Oke, kita lihat di sini C265 22 PF. Berarti kode penempatan C265 ini mempunyai kapasitas nilai kapasitasnya sebesar 22 picofarad. Jadi prinsipnya sama. Begitu pula pada bagian sini C285 dia mempunyai kapasitas sebesar 3,9 nanofarad. Penempatannya Anda tinggal lihat di sini, penempatan pada PCB-nya. Anda tinggal cari C mana yang akan Anda ketahui. Seperti ini C105, C201, C104,
Ini adalah kode penempatan pada kapasitor. Pada mesin ponselnya, kapasitor itu komponennya berwarna coklat. Kalau resistor ini dia berwarna hitam. Kapasitor berwarna coklat. Oke, sekarang saya akan memperkenalkan simbol transistor. Transistor itu selalu mempunyai 3 kaki, yaitu kaki basis, kolektor, dan emitor. Kode transistor seperti ini. Anda perhatikan di sini ada 3 percabangan. Karena transistor dia mempunyai 3 kaki. Kode transistor itu diawali dengan huruf V. Di sini ada V252. 252 ini adalah kode penempatan pada transistor ini. Oke. Sekarang penempatan kode-kode IC. Simbol IC. Simbol IC seperti ini, dia berbentuk kotak. Seperti ini. Ini. Dan ini. Ini penempatan pada mesin ponselnya. Anda perhatikan di sini. Ini adalah IC. Caranya pun prinsipnya sama. Anda tinggal melihat di sini, misalkan ini untuk IC ini D200. Ini pun D200 bukan tipe IC-nya, tapi ini adalah kode penempatan. D200 yang ini. D200 ada pada buku skemanya, ada di sini. Anda tinggal melihat menyamakan saja. Di sini D200, di sini pun ada tulisan D200. Misalkan ini D2101. Di sini D2101. Yang ini N505. Di sini pun ada N505. Ya, Anda tinggal menyamakan pada PCB sini dan kepada skemanya. Oke. Sekarang simbol LED. LED adalah lampu pada handphone. Oke, ini adalah simbol lampu LED. Ini pada Nokia 8210 dia mempunyai 10 LED. Maaf, ada 12 LED. 6 LED untuk bagian LCD dan 6 LED lainnya ini untuk bagian keypad. Anda dapat melihat di sini ya. Di sini ada LED yang berjajar yang dihubungkan secara paralel. Berarti LED satu dengan satu yang lainnya ini dia akan saling berhubungan dengan ciri seperti ini. Dia akan hubungkan ke sini, hubungkan ke sini, hubungkan ke sini, hubungkan ke sini, dan seterusnya. Ini adalah simbol LED. Simbol LED ini hampir sama dengan simbol dioda. Hanya saja perbedaannya simbol LED ini, simbol dioda yang ditambahkan dengan tanda panah seperti ini. Ini adalah tanda cahaya. Karena lampu LED itu pun sama dengan dioda, hanya saja dioda yang menghasilkan cahaya. Oke, ini adalah simbol-simbol lampu LED. Pada skemanya ya di sini lampu LED. Anda tinggal lihat kode penempatannya saja. Oke, sekarang simbol-simbol ground. Jika pada buku skema ada kode simbol seperti ini adalah simbol ground. Apa itu ground? Ground ini adalah jalur negatif. Di mana simbol-simbol seperti ini berarti misalkan ya, pada kapasitor ini C289. Kaki satu dia masuk kepada jalur aktif dan jalur yang satunya dia akan masuk kepada ground. Berarti jalur yang ground ini ialah jalur yang akan dihubungkan kepada jalur negatif, yaitu negatif pada baterai ataupun negatif pada casing.
Jadi simbol ini adalah simbol ground. Oke. Sekarang Anda pun dapat dengan buku skema Anda dapat mengetahui urutan dan fungsi setiap kaki pada IC. Sebab jika Anda melihat secara langsung pada PCB-nya, mungkin Anda akan sangat susah, Anda akan bingung kaki ini fungsinya untuk apa, kaki ini fungsinya untuk apa. Dengan buku skema kita akan dapat mengetahuinya. Oke, misalkan maaf, kita lihat di sini. Ini IC N310 yaitu IC yang ini. Ini IC driver. Oke. Anda lihat pada IC ini, perhatikan di sini ada kode-kode urutan kakinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini adalah urutan-urutan pada kaki-kaki IC yang terdapat pada IC-nya. Jadi Anda dapat mengetahui misalkan kaki 1 pada IC driver ini berfungsi untuk apa. Anda tinggal melihat di sini. VCC. VCC ini adalah voltasenya, supply masuknya. Kaki 2 ini untuk enable. Kaki 3 ini untuk buzzer input. Buzzer input ini adalah untuk perintah dari CPU kepada IC ini. Perintah untuk buzzernya. Begitu pada bagian sini vibra input. Di sini ada buzzer output, berarti jalur ini yang akan ditujukan kepada jalur buzzer. Ini fib out, ini adalah vibra out yang akan dihubungkan kepada vibrator. Di sini ada LCD LED, berarti kaki 9 ini akan dihubungkan kepada lampu LED LCD. Ini KBD LED. Ini adalah LED untuk backlight, bagian keypad. Berarti kaki 13 ini akan dihubungkan kepada lampu LED keypad. Dan begitu pula seterusnya. Jika Anda melihat pada fungsi-fungsi kaki pada IC reprosesor, pada power supply dan lain-lainnya, Anda dapat mengetahui dengan cara seperti tadi, dengan melihat urutan kakinya dan fungsi-fungsinya ada di sini.